Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan bicarakan tentang transformasi. Kalau kita berbicara tentang transformasi, apa yang teringat? Kita transformasikan sesuatu. Ada perubahan yang terjadi ya. Transformasi berubah posisi misalnya, atau perubahan bentuk atau apa gitu. Tapi kalau transformasi ini identik dengan perubahan posisi. Ya, sebelum berbicara lebih lanjut tentang transformasi, apa itu transformasi? Kita harus memahami terlebih dahulu konsep fungsi, relasi, fungsi, gitu ya. Oke ya. Kita lihat di sini relasi. Apa itu relasi? Ya, relasi merupakan apa? Himpunan bagian dari pasangan terurut atas X, dua himpunan X, Y. Ya, intinya di sini kalau kita punya himpunan X dan himpunan Y, maka kita mempunyai, kalau relasi pada himpunan X dan Y itu merupakan himpunan bagian dari X cross Y, atau himpunan bagian dari hasil kali silang dari X dengan Y. Artinya di sini apa? Apapun keterhubungan antara anggota-anggota himpunan X dengan himpunan anggota Y itu adalah suatu relasi. Ya. Kemudian fungsi. Fungsi juga dikenal dengan pemetaan atau mapping gitu, lain-lain. Ya. Jadi apa itu fungsi gitu? Makanya kita perlu mengatakan relasi terlebih dahulu. Relasi itu kan semua terbuat dari X dan Y. Nah, kalau fungsi secara khusus itu relasi pada himpunan X dan Y, fungsi dari X ke Y itu relasi pada himpunan X dan Y, di mana satu anggota di X hanya mempunyai satu peta di Y. Nah, di situ perbedaannya. Jadi fungsi itu merupakan relasi dari suatu relasi yang menghubungkan setiap anggota himpunan pertama ke tempat satu anggota himpunan kedua. Nah, di sini harus ada kata-kata masing-masing ya. Masing-masing. Kenapa harus kata masing-masing? Karena nanti bisa diartikan semuanya itu ke satu buah aja, padahal enggak. Masing-masingnya punya teman satu, tapi temannya boleh berbeda gitu. Oke. Sekarang kita lihat contoh relasi, misalnya ini ada himpunan X, ini ada himpunan Y. Kalau relasi itu bagaimanapun kita menghubungkannya, yang penting itu adalah relasi, gitu ya. Mau dihubungkan kayak gini, nah, ini relasi, ini relasi. Pokoknya kita menghubungkan anggota X dengan Y, bagaimanapun caranya, itu relasi, gitu. Ya, oke. Selanjutnya, kalau fungsi bagaimana? Kalau fungsi, kalau saya punya X, nah ini relasi ya. Ini ada X, ini ada Y. Apa kriteria pertama? Kalau di sini ada anggota-anggota X, semua anggota-anggota ini harus cari teman di sini. Semua anggotanya, semuanya harus cari teman ke samping, gitu ya. Dan temannya cuma ada satu di sebelahnya, gitu ya. Misalnya nih, ini harus cari teman, terserah siapapun. Ya ini juga, ini harus cari teman, terserah siapapun. Boleh temannya sama dengan yang tadi, boleh aja. Tapi dia tidak boleh cari teman lain. Nah, gitu. Seperti itu kalau fungsi. Yang penting setiap di sini harus ada petanya. Setiap di sini harus ada petanya. Ini ke atas. Ya.
Jadi ibaratnya ini seperti apa ya? Nasib di sini nih kalau kita bicara dalam agama Islam itu seperti seorang wanita. Ini tadi cuma bisa punya satu suami aja. Nah, yang ini ibarat suaminya gitu. Boleh aja punya lebih dari satu istri gitu. Ya. Oke. Ini tentang fungsi. Sederhananya seperti itu. Ya. Kemudian kalau kita bicara tentang fungsi, lebih lanjut tentang fungsi, nanti ada beberapa jenis fungsi, yaitu fungsi injektif dan fungsi surjektif berdasarkan pemetaan anggotanya. Oke, kita lihat ya. Bersihkan dulu. Oke. Fungsi ada dua macam tadi, ada fungsi injektif, ada fungsi surjektif, atau ini disebut juga dengan fungsi pada. Ini fungsi satu-satu. Dari namanya satu-satu. Nah, sekarang kita tidak mengingat definisi dari fungsi ini, kita cuma melihat bagaimana sih fungsi satu-satu itu. Nah, kalau fungsi satu-satu ini, kalau kita ibaratkan di sini ada himpunan X, di sini ada himpunan Y. Tadi kalau dia fungsi berarti setiap X ini harus ada teman. Di sini Y. Syarat dari fungsi satu-satu itu yaitu si Y ini cuma punya satu prapeta. Jadi nanti yang anggota-anggota himpunan X kita sebut dengan prapeta dari petanya, gitu ya. Jadi di sini syaratnya yang anggota Y paling banyak punya satu prapeta. Paling banyak punya satu prapeta. Contoh, kalau paling banyak punya satu, boleh tidak punya enggak? Nah, boleh ya. Nah, ini keinginan para wanita nih. Laki-laki itu cukup satu aja istrinya gitu. Dan kalau bisa nggak usah punya istri gitu kalau maksa gitu. Ya. Jadi seperti itu. Gitu. Jadi kalau dia fungsi sesuatu itu yang Y ini paling banyak satu berarti banyak anggota dari Y ini harus lebih banyak atau sama dengan X. Nah, jadi intinya yang penting satu di sini. Ini satu. Ini boleh kosong? Boleh aja. Ya. Jadi ini salah satu contoh bentuk fungsi surjektif. Di mana fungsi surjektif itu tadi fungsi yang memetakan anggota-anggota himpunan X ke himpunan Y dengan setiap anggota himpunan Y mempunyai paling banyak satu prapeta. Oke. Selanjutnya fungsi surjektif. Kalau pada fungsi surjektif kita jelaskan dengan melalui gambar juga dengan cara yang sama. Dan ini X-nya, Y-nya. Apa persyaratan dari ini? Persyaratan dari ini. Nah, kalau ini persyaratannya setiap anggota Y mempunyai paling sedikit satu prapeta. Apa maksudnya? Ya, setiap anggota Y ini punya pasangan di sini. Nah, kalau tadi yang fungsi injektif itu keinginan para wanita, kalau fungsi surjektif ini keinginan para pria. Ya, kenapa? Karena di sini pada fungsi surjektif setiap Y ini, Y-nya laki-laki, setiap Y-nya itu mempunyai paling sedikit satu prapeta. Berarti artinya dia memiliki paling sedikit satu istri gitu ya. Dan tidak boleh ada yang kosong, tidak boleh ada yang jomblo gitu. Oke ya, seperti itu ya. Intinya di sini anggota-anggota Y ini nggak boleh ada yang jomblo gitu. Nah, tapi boleh aja. Berarti anggota X harus lebih banyak atau sama dengan Y. Salah satu syarat lainnya gitu. Nah, kalau kita buat di sini misalnya gini. Ini nggak punya teman, nah nggak boleh. Berarti setidaknya ada teman di sini lagi. Gitu. Oke, jadi kalau fungsi subjektif itu seperti itu. Kalau kita bicarakan secara formal, fungsi subjektif merupakan fungsi yang memetakan anggota-anggota himpunan X dan anggota himpunan Y, di mana setiap anggota himpunan Y memiliki paling sedikit satu prapeta.
Oke. Selanjutnya kita masuk ke gabungan keduanya, yaitu bijektif. Selanjutnya itu fungsi bijektif. Apa itu fungsi bijektif? Fungsi bijektif itu keduanya, yaitu fungsi yang satu-satu dan sekaligus fungsi pada, atau fungsi injektif sekaligus surjektif. Jadi fungsi injektif sekaligus surjektif keduanya. Berarti kalau kita bicarakan tentang suami istri tadi lagi, setiap wanita punya satu suami, setiap laki-laki punya satu istri. Tidak boleh ada yang jomblo satupun. Yang laki-laki nggak boleh jomblo, yang perempuan nggak boleh jomblo. Artinya apa? Apa akibatnya? Akibatnya banyaknya laki-laki harus sama dengan banyaknya perempuan. Jadi kalau fungsi bijektif, kita bicara fungsi bijektif, yang pertama itu banyaknya anggota X harus sama dengan banyaknya anggota Y. Kalau kita bicara fungsi bijektif. Ya, jadi di sini kalau kita ini X, ini Y, berarti di sini banyak anggotanya harus sama dan masing-masing ini harus dipetakan K1 aja. Gitu. Bebas tapi ya, tidak harus pula ada urutan-urutan tertentu gitu. Yang penting satu K1 pula. Seperti itu fungsi bijektif. Sekarang kita akan masuk ke konsep transformasi. Kenapa kita mengkaji fungsi, relasi dan lain, sementara kita akan bicarakan tentang transformasi. Transformasi itu apa itu transformasi? Fungsi bijektif ini biasanya juga kita sebut dengan bijeksi. Ya. Jadi transformasi itu bijeksi dari suatu himpunan ke himpunan itu sendiri. Jadi kalau kita bicarakan, kalau kita ngomong bijektif dari X ke Y, tadi kalau transformasi berarti X ke X. Nah, banyak anggotanya sama sudah pasti terjamin. Yang tinggal dijamin itu dia harus fungsi satu-satu. Kalau dia udah satu-satu otomatis dia pada. Kalau himpunan daerah asal dan daerah hasilnya sudah sama. Jadi transformasi itu bijeksi dari suatu himpunan ke himpunan itu sendiri. Seperti itu. Ya. Sekarang kita lihat. Yang kita kaji-kaji tadi sebelumnya, pada video sebelumnya, yaitu ada rotasi. Ada lagi apa? Refleksi. Ada lagi translasi. Oke. Sekarang saya mau tanya sedikit. Kalau kita merotasi suatu objek, merotasi spidol, kira-kira outputnya apa? Tetap spidol ya. Kalau kita mencerminkan spidol, yang dicerminkan hasil cerminannya tetap spidol. Kalau kita mentranslasi, menggeser spidol, hasil gesernya tetap spidol. Artinya apa? Ketiga rotasi, refleksi, dan translasi itu kita melakukan pemetaan dari suatu objek ke himpunan objek-objek itu sendiri. Artinya suatu bijeksi dari himpunan yang sama. Kenapa saya katakan bijeksi? Ya, karena dia sudah pasti satu-satu gitu. Kalau kita merotasi suatu objek ke suatu tempat, ya hasilnya ya satu ya. Oke. Nggak mungkin ya tiba-tiba dengan misalnya huruf A ini saya rotasi sehingga di sini jadi dengan huruf lah susah mengubah bentuknya. Titik ini saya rotasi terhadap titik ini 90 derajat di sini. Pasti tidak ada titik lain yang dirotasi 90 derajat. Salah ya. Ini titik A, ini aksen. A saya rotasi terhadap O 90 derajat. Pasti tidak ada titik lain yang hasilnya aksen juga dengan rotasi 90 derajat gitu. Nggak ada gitu. Nah, makanya dia adalah suatu
fungsi sesuatu dari titik ke titik. Jadi karena semua titik itu dia dari himpunan yang sama, berarti dia suatu bijeksi. Jadi ketiga-tiga ini merupakan suatu transformasi. Rotasi itu transformasi, refleksi itu transformasi, dan translasi itu juga transformasi. Oke, selanjutnya kita lanjutkan dengan inverse dari suatu transformasi. Sebelum kita bicara lebih jauh, kalau kita bicara inverse, oke, kalau kita bicara inverse bagaimana? Kalau dalam satu fungsi, inverse dari fungsi. Pada konsep fungsi, inverse hanya dimiliki oleh fungsi yang satu-satu dan padat. Inverse secara umum itu dimiliki oleh suatu fungsi satu-satu dan padat. Tapi kalau direstriksi, himpunan satu-satu juga bisa dibuatkan inverse-nya. Kalau direstriksi. Tapi kalau tanpa ada bantuan apa-apa, inverse hanya bisa dilakukan pada fungsi satu-satu dan padat. Kenapa? Misalnya kalau f(x) sama dengan y, maka kalau f ini punya inverse, f inverse y harus sama dengan x. Gitu. Seperti itu aja konsep dari inverse. Nah, sekarang kita kan bicara tentang transformasi. Transformasi itu apa tadi? Suatu fungsi satu-satu padat dari suatu himpunan ke himpunan itu sendiri. Artinya transformasi sudah pasti mempunyai inverse. Ya, misalkan S adalah inverse dari T, maka apa yang berlaku? Maka kalau kita punya Tx sama dengan Y, maka SY itu harus sama dengan X. Ya, kalau Tx sama dengan Y, maka SY sama dengan X. Dan vice versa. Kalau SY sama dengan X, maka Tx sama dengan Y. Ya, jadi kalau transformasi itu, tadi pasti mempunyai inverse. Tadi kita sudah menyatakan kalau rotasi, refleksi, dan translasi ketiganya adalah transformasi. Berarti ketiganya juga mempunyai inverse. Perhatikan teorema berikut. Inverse dari RO alpha itu adalah RO negatif alpha. Kemudian inverse dari RL adalah RL juga. Inverse dari TAB adalah TBA. Oke, menurut teorema ini inverse dari RO alpha adalah RO negatif alpha. Inverse dari RL, inverse dari TAB, TBA. Sekarang kita lihat bagaimana sih caranya mengeceknya gitu. Apa tadi itunya? Misalkan P dipetakan. Nah, ini yang pertama ya, dipetakan. Kamu P dipetakan oleh RO alpha ke P aksen. Kalau kita bicara masalah pembuktian, di sini kan disuruh membuktikan kalau inverse dari RO alpha sama dengan RO min alpha. Berarti kita lihat dulu RO alfanya. Kalau P dipetakan RO alpha ke P aksen, apa artinya? Maka yang kita miliki apa? Nah, yang pertama itu OP sama dengan O P aksen. Kemudian sudut PO P aksen itu sama dengan alfa. Kalau sudut PO P aksen sama dengan alfa, maka sudut P aksen OP sama dengan negatif alfa. Artinya apa? Artinya P aksen
dipetakan RO min alfa ke P. Atau kalau seperti ini kan sudah sesuai dengan definisi inverse. Tx sama dengan Y, SY sama dengan X. Sekarang RO alfa P sama dengan P aksen, RO negatif alfa P aksen sama dengan P. Seperti itu aja pembuktiannya. Nah, untuk dua lainnya bisa dicek juga. Contohnya untuk yang pencerminan, misalkan P dipetakan RL P aksen. Apa yang kita miliki? Apa yang kita miliki? Yang pertama, P aksen tegak lurus L, artinya P aksen P juga tegak lurus L. Kan nggak berubah ya. Kalau P aksen tegak lurus L, P aksen tegak lurus juga. Kemudian jika O titik potong P aksen dengan L, maka OP sama dengan OP aksen. Artinya untuk kedua sifat ini terpenuhi juga. Kalau P aksen berarti juga dipetakan ke P. Nah, berarti kan di sini kan artinya kalau kita tulis normal seperti ini, OP aksen juga sama dengan OP. Nah, sekarang beda nih. P aksen tegak lurus L, P aksen P tegak lurus L, OP sama dengan OP aksen, OP aksen sama dengan OP. Artinya ini P aksen dipetakan RL ke P. Artinya kalau P dipetakan RL ke P aksen dipetakan RL ke P. Artinya inversnya dirinya sendiri. Untuk yang teorema ketiga, kita serahkan kepada penonton untuk membuktikan sendiri. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.